Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, siapa di sini yang tidak kenal dengan Bapak Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia, serta dia memiliki julukan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Ia mampu membuat ketar-ketir para penjajah karena semangat dan perjuangannya untuk membuat Indonesia merdeka. Berikut adalah biografi dari Insinyur Soekarno. Soekarno lahir dengan nama Kusno Susrudiharjo. Ia lahir di Surabaya pada tahun 1901. Ia diberi nama julukan dengan Putra Sang Fajar karena ia lahir di saat Fajar terbit. Soekarno terlahir di keluarga yang miskin. Ia hanya bisa makan kayu dan jagung tumbuh. Bahkan saat lebaran pun ia tidak bisa membeli petasan di saat temannya bermain petasan. Tahun Soekarno kecil mengalami sakit-sakitan dari tifus, disentri, serta malaria secara berturut-turut, sehingga orang tua gantinya Dasno menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bahwa bayi yang sakit-sakitan akan kelihatannya setelah diganti nama. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda yaitu HBS. Ia menjadi salah satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika di Surabaya, Soekarno tinggal bersama sahabat ayahnya yaitu Hos Sudipro dan menjabat sebagai ketua Partai Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mengenal pergerakan kemerdekaan Indonesia yang menggambleng jiwa nasionalisme. Pada usia 20 tahun, pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di IHS dan saat ini dikenal dengan ITB. Dan 5 tahun kemudian, pada usia 25 tahun, 1926, ia lulus dengan gelar insinyur. Dan pada usia 26 tahun, 1927, ia meluluskan ajaran Marxisme dan mendirikan PNI dengan tujuan Indonesia merdeka. Usia 28 tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara di Banjar, Bandung. Selanjutnya, pada usia 1930, ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin membuat pledoi Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada usia 30 tahun 1939, ia bebas dari penjara menebarkan risalah mencapai Indonesia merdeka. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya, pada tahun 1934, Soekarno harus kembali ke penjara dan diasingkan ke Pulau Ide Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menguasai Indonesia pada tahun 1945. Ia merumuskan Pancasila, UUD, dan naskah proklamasi, dan di tahun yang sama, tepatnya tanggal 12 Agustus, dia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh pemuda-pemudi yang pembela tanah air atau disebut dengan PETA, kemudian saat ini dikenal dengan peristiwa MST. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, ia terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dan sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tahun 1948, memerintahkan merebut kembali Madiun dan PKI. Pada tanggal 20 September tahun 1990, Soekarno membacakan putusan Pancasila di sidang PBB tempatnya di New York. Ia juga mendapat kesempatan membacakan pidatonya yang berjudul The Will of the World Anew, yang artinya membangun dunia kembali dengan durasi sekitar 90 menit setelah melupakan dunia. Kemudian pada tanggal 30 September tahun 1965, ia mendapat kabar bahwa ada pembantaian jenderal yang dilakukan oleh PKI yang dikenal dengan sebutan G30SPK. Pada usia 65 tahun, tepat pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus bekerja dan berada di Banjar. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya tanggal 21 Juni 1970. Meninggalnya di Jakarta karena gagal ginjal.